Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Saya harap kalian sehat selalu dan terus semangat dalam belajar. Pada pembelajaran kali ini kita akan memperdalam lagi tentang turunan fungsi trigonometri. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas antara lain aturan-aturan turunan. Nanti kita akan melihat contoh-contoh soal. Yang kedua yaitu aturan rantai. Dan yang ketiga yaitu turunan tingkat tinggi. Yang mana dalam video pembelajaran kali ini kita akan fokus pada turunan kedua fungsi trigonometri. Seperti itu. Langsung saja kita masuki ke bagian yang pertama yaitu aturan turunan. Seperti kita ketahui, kita mempunyai 6 aturan turunan. Antara lain ini Powers Rule atau aturan pangkat, di mana AX pangkat N, di mana A ini merupakan suatu konstanta ya. Itu turunannya adalah N, pangkatnya diturunkan, pangkatnya menjadi ke depan. Kemudian pangkatnya dikurangi 1 menjadi N A X pangkat N-1. Sedangkan kita juga mempunyai aturan konstan. Aturan konstan di mana turunan dari fungsi konstan itu sama dengan 0. Kemudian kita juga mempunyai aturan pembagian atau quotient rule, di mana turunan dari fungsi yang berbentuk UX dibagi VX adalah VX dikali U aksen X dikurangi UX dikali V aksen X dibagi VX kuadrat. Seperti itu. Sedangkan untuk aturan perkalian atau product rule, turunan dari fungsi yang berbentuk UX dikali VX adalah V aksen X sama dengan Vx dikali U aksen X ditambah Ux dikali V aksen X. Hampir sama seperti pembagian, hanya saja tandanya adalah penjumlahan dan tidak dibagi dengan fungsi penyebut yang dikuadratkan. Nah, kita juga mempunyai aturan di mana fungsi fx itu merupakan perkalian antara suatu fungsi, di sini fungsinya kita lambangkan UX dan sebuah konstanta. Turunan dari fungsi yang berbentuk seperti itu atau fx dan x dari fungsi yang berbentuk seperti ini adalah konstanta tadi dikali dengan turunan dari fungsi yang kita definisikan di sini sebagai UX. Jadi fx dan x sama dengan k dikali UX dan x, seperti itu. Nah, kita juga mempunyai aturan penjumlahan dan pengurangan, di mana turunan dari fungsi fx yang berbentuk ux plus minus vx, nah, bisa jadi plus bisa jadi minus, itu adalah f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Nah, seperti itu. Langsung saja kita akan menuju ke latihan soal atau contoh soal. Nah, kita punya 2 soal. Pertama, tentukan turunan fungsi pertama dari sin x cos x, dan yang kedua tentukan turunan pertama dari 2 sin x cos x. Nah, sebenarnya ini kita bisa ubah. Kita ketahui bahwa fungsi ini adalah penjabaran dari tan x, di mana tan x sama dengan sin x dibagi cos x, dan kita tahu bahwa turunan dari tan x itu sama dengan secant kuadrat x. Tapi nanti kita akan mencari turunan ini dengan menggunakan aturan-aturan turunan yang tersedia. Dan yang kedua, fungsi 2 sin x cos x ini sama dengan sin 2x. Nah, kita bisa memakai aturan rantai sin 2x, tapi pada soal ini kita akan memakai aturan-aturan turunan yang tersedia. Soal nomor pertama, tentukan turunan pertama dari sin x dikali cos x.
Nah, di sini kita karena fungsinya berupa pembagian, di mana ux atau u di sini kita singkat u saja. Fungsi u itu sama dengan sin x dan fungsi v itu sama dengan cos x. Maka sesuai dengan aturan pembagian yang mengatakan bahwa v aksen x itu sama dengan v kali u aksen dikurangi u kali v aksen dibagi v kuadrat, maka pertama kita bisa mencari turunan dari sin x, di mana turunan dari sin x atau u aksen x itu sama dengan cos x, dan turunan dari cos x itu sama dengan negatif sin x. Seperti itu. Lalu kita tinggal substitusikan ke dalam rumus yang sudah kita punya ini, menjadi cos x dikali u aksen di sini cos x juga ditambah sin x, dan v aksen di sini negatif sin x dikurangi. Nah, sebetulnya kan rumus aslinya dikurangi sin x dikali negatif sin x. Nah, jika negatifnya kita taruh depan, menjadi negatif dikali negatif sama dengan positif, seperti itu. Nah, terus cos x fungsi penyebut di sini cos x dikuadratkan menjadi cos kuadrat x. Dengan memakai aturan identitas trigonometri, kita mendapatkan bahwa cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu sama dengan 1, dan 1 per cos kuadrat x itu sama dengan secant kuadrat x. Terbukti. Soal nomor 2, tentukan turunan pertama dari 2 sin x cos x. Nah, jika kita memakai aturan rantai di mana fungsinya adalah sin 2x, maka kita akan memperoleh hasil sama dengan 2 cos 2x. Ya, 2 cos 2x. Tapi kita memakai aturan perkalian atau product rule. Di sini perkalian dua buah fungsi dan juga perkalian konstanta. Ya, maka turunan dari f aksen x, turunan dari fx yaitu f aksen x itu sama dengan k dikali turunan dari fungsi ini. Fungsi ini kita memakai aturan perkalian, yaitu v kali u aksen ditambah u kali v aksen. V-nya di sini, v-nya di sini adalah cos x dan u-nya di sini adalah sin x. Turunan dari u sama dengan sin x yaitu u aksen sama dengan cos x. Sedangkan turunan dari v sama dengan cos x itu sama dengan v aksen sama dengan f sin x. Maka langsung saja kita masukkan fungsinya. Kita masukkan v kemudian u aksen dan u tambah v aksen. Di sini v-nya adalah cos x, turunan u aksen x itu sama dengan cos x juga. Karena ini turunan v aksen itu negatif sin x, jika kita kalikan dengan positif hasilnya negatif, ya, seperti itu. Maka kita di sini mempunyai negatif sin x kali sin x. Maka f aksen x itu sama dengan 2 cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Kita ketahui bersama bahwa cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x adalah penjabaran dari cos 2x. Seperti itu. Maka 2 dikali cos 2x, cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x adalah penjabaran dari cos 2x. Maka 2 dikali cos 2x sama dengan 2 cos 2x. Seperti itu. Selanjutnya kita memasuki bagian kedua, yaitu aturan rantai. Aturan rantai atau chain rule itu definisinya seperti ini. Misal fx diferensiabel pada gx dapat diturunkan pada gx dan gx diferensiabel pada x. Jika y sama dengan f gx merupakan fungsi komposisi dari fx dan gx, maka turunan y terhadap x adalah y aksen sama dengan turunan f terhadap gx dikali turunan gx terhadap x. Seperti itu. Ini f aksen gx dikali g aksen x, seperti itu. Jika kita notasikan dengan notasi Leibniz, jika kita misalkan gx sebagai u, maka y menjadi sama dengan fu.
Maka turunan dari Y dy dx, turunan Y terhadap X itu adalah turunan Y terhadap U dikali turunan U terhadap X. Seperti itu. Langsung saja kita menuju ke contoh soal. Pertama kita akan mencari turunan pertama dari cos pangkat 3 2x. Dan yang kedua kita akan mencari sin kuadrat 3x. Kita bisa memisalkan V sebagai 2x sebagai V dan cos 2x sebagai U. Nah, 2x-nya kita sudah ganti dengan V dan cos 2x sebagai U. Maka kita peroleh fungsinya tadi menjadi U pangkat 3. Cos pangkat 3 2x itu sama dengan jika kita ubah fungsinya, kita misalkan fungsi cos 2x cos 3x menjadi U, maka fungsinya menjadi U pangkat 3. Dengan aturan perpangkatan pada turunan, kita bisa mengetahui bahwa turunan dari U pangkat 3 itu sama dengan 3 dikali U pangkat 2. 3U pangkat 2 seperti ini ya. Dan turunan dari 2x turunan dari cos terhadap V cos 2x terhadap 2x itu sama dengan negatif sin x. Kita ketahui bersama bahwa turunan cos itu sama dengan negatif sin x. Cos V itu sama dengan negatif sin V. Dan turunan dari 2x terhadap x itu sama dengan 2, seperti itu. Maka sesuai dengan aturan rantai kita tinggal mensubstitusikannya sesuai dengan aturan rantai, di mana turunan Y terhadap X itu sama dengan turunan Y terhadap U dikali turunan U terhadap V dikali turunan V terhadap X. Jadi untuk aturan rantai tidak terbatas 2 atau 3, bisa lebih. Misalkan ini masih ada lagi, misalkan 2x kuadrat gitu, maka bisa menambah lagi permisalannya seperti itu. Nah, dengan kita masukkan ini semua ke dalam rumus ini, maka kita dapati dy dx sama dengan 3u kuadrat dikali negatif sin v dikali 2 sama dengan negatif 6. Nah, negatifnya saya taruh depan, negatif 1 saya taruh depan. 3 kali 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 6. Negatif 6 u kuadrat dikali sin v. Jika kita substitusikan nilai v dan nilai u, maka kita peroleh bahwa dy dx itu sama dengan negatif 6 cos kuadrat 2x dikali sin 2x. Seperti itu. Dan soal yang kedua, kita juga misalkan 3x dengan v dan kita misalkan cos 3x dengan u. Nah, 3x-nya di sini sudah saya ganti dengan v. Maka fungsinya menjadi sama dengan sin kuadrat 3x itu sama dengan u kuadrat. Setelah kita misalkan dengan aturan perpangkatan atau power rule pada turunan, kita ketahui bahwa turunan dari u kuadrat jika kita turunkan terhadap u itu sama dengan 2u. Turunan cos v jika kita turunkan terhadap v itu adalah sin v. Nah, ini salah ini. Oh, ini u-nya yang salah. U-nya harusnya sin v, sin v. Nah, sin v jika kita turunkan terhadap v itu hasilnya adalah cos v, dan 3x jika kita turunkan terhadap x itu hasilnya adalah 3. Nah, kita masukkan turunan y terhadap x itu sama dengan turunan y terhadap u dikali turunan u terhadap v dikali turunan v terhadap x. Jika kita substitusikan ketiganya ke dalam persamaan ini, maka diperoleh turunan y terhadap x itu sama dengan 2u dikali cos v dikali 3 sama dengan 6u kali cos v. Jika kita substitusikan u dan v ke dalam persamaan yang kita peroleh ini, maka turunan y terhadap x itu sama dengan 6 sin 3x dikali cos 3x. Seperti itu.
Selanjutnya, bagian ketiga kita akan mempelajari tentang higher order derivative atau turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sama halnya dengan turunan pertama, terdapat beberapa lambang yang digunakan dalam menotasikan turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jika pada turunan pertama kita mengenal notasi turunan sebagai Y aksen atau F aksen X atau DYDX, di turunan kedua kita juga mempunyai notasi-notasi yang sama dengan turunan pertama. Nah, untuk notasi Fx turunan pertama kita ketahui bahwa notasi untuk turunan pertama dengan memakai notasi F itu sama dengan F aksen X. Nah, turunan keduanya F double aksen X, turunan ketiganya F triple aksen X. Nah, untuk turunan keempat kita mulai dengan F pangkat 4X. Nah, F4X itu turunan keempat fungsi Fx, seperti itu. Nah, untuk turunan ke N kita gunakan notasi F pangkat N X, seperti itu. Dibaca turunan ke N dari fungsi Fx. Jika kita memakai notasi Y aksen, maka turunan pertama kita punya Y aksen, turunan kedua Y double aksen, turunan ketiga Y triple aksen, bukan Y aksen aksen aksen, bukan seperti itu ya. Dan turunan keempat kita notasikan sebagai Y pangkat 4 dan turunan ke N dinotasikan sebagai Y pangkat N. Nah, dibaca sebagai turunan ke N dari fungsi Y, seperti itu. Nah, jika kita memakai notasi D, maka turunan pertama adalah DXY, turunan kedua adalah DX kuadrat Y, DX pangkat 2 bukan kuadrat, DX pangkat 2Y, turunan ketiga DX pangkat 3Y, nah, dan seterusnya, di mana turunan ke N adalah DX pangkat NY, seperti itu. Dan untuk notasi Leibniz, kita ketahui bahwa notasi untuk turunan pertama adalah DYDX, turunan kedua itu D pangkat 2Y per DX pangkat 2, turunan ketiga D pangkat 3Y dibagi DX pangkat 3, dan untuk turunan ke N itu adalah D pangkat N per DX pangkat N, D pangkat NY dibagi DX pangkat N, yang dibaca turunan ke NY terhadap X, seperti itu. Nah, ini saya ambil dari buku Kalkulus karya Purcell. Turunan tingkat kedua, atau bisa juga disebut turunan kedua dari fungsi trigonometri. Notasinya antara lain kita bisa memakai F aksen F double aksen X, Y double aksen, atau DX pangkat 2Y, atau D pangkat 2Y per DX pangkat 2. Langkahnya, cari turunan pertama lalu turunkan lagi. Nah, setelah kita peroleh turunan pertama, jika kita turunkan lagi kita akan memperoleh turunan kedua. Aturan yang dapat dipakai, semua aturan dapat dipakai, semua aturan yang memenuhi tentu saja, yang sesuai. Langsung saja kita ke contoh soal. Soal yang pertama, Fx dipunyai Fx sama dengan sin 5x, dan yang kedua dipunyai Fx sama dengan cos 4x, seperti itu. Dengan menggunakan aturan rantai, diperoleh turunan pertama dari fungsi Fx sama dengan sin 5x adalah dy per dx sama dengan d sin 5x per d 5x dikali d 5x per dx, atau turunan sin 5x terhadap 5x dikali turunan 5x terhadap x, yang menghasilkan F aksen X sama dengan 5 cos 5x, seperti itu. Nah, untuk F aksen ini ternyata bentuknya sebagai perkalian fungsi dengan konstanta, maka konstantanya kita dapat keluarkan, lalu kita turunkan cos 5x juga dengan memakai aturan rantai, maka diperoleh turunan cos 5x itu sama dengan turunan cos itu negatif sin, nah,
dan turunan 5x terhadap x itu sama dengan 5. Maka di sini diperoleh negatif 5 sin 5x. Sehingga f double aksen x itu sama dengan negatif 25 sin 5x, seperti itu. Dan untuk soal yang kedua, kita tadi punya fx itu sama dengan cos 4x. Dengan aturan rantai diperoleh turunan cos 4x, nah, kan d cos 4x dibagi per d 4x dikali d 4x per dx, seperti itu. Turunan cos 4x itu sama dengan negatif sin 4x dikali 4. Maka di sini f aksen x itu sama dengan negatif 4 sin 4x. Nah, ternyata f aksen x juga bentuknya sebagai perkalian antara sebuah fungsi dengan konstanta. Maka konstantanya di sini bisa kita keluarkan dulu. Lalu kita cari turunan dari sin 4x dengan aturan rantai. Maka diperoleh turunan sin 4x itu sama dengan 4 cos 4x. 4 cos 4x dikali negatif 4 itu sama dengan negatif 16 cos 4x. Nah, seperti itu. Jika ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.